aku. Sekalian mau pamit. Oh iya nggak apa-apa. Saya pinjam dulu. Boleh kan juga nggak apa-apa. Ya, ya. Oi. Halo pemirsa setia channel The Aquatic Freak. Jadi ada yang beda sedikit nih di video kali ini. Jadi ceritanya, gua kan masang iklan. Emang dari iklan itu Jeff? Enggak, jadi maksudnya kan karena gua masang iklan, gua kan harus ngecekin DM kan. Iya. Nah, jadi ada DM yang primary dan request kan. Nah, gua ngecek di yang request. Gua scroll tuh. Oh, ya kayak gini lah nih, ya. Ada primary, ada request kan. Gua scroll kayak gitu-gitu. Nggak sengaja klik satu. Nah, atas nama Ricky Firdaus. Tuh. Jadi awal PM dia kayak begini, langsung ngasih foto. Keren ya awalnya ya. Ya kayak gini-gini kan, gue pikir kan orang biasa-biasa aja. Pas ada kalimatnya, saya scaper dari Bekasi, scaper one hand, saya scaper disabilitas bang. Nggak tahu tuh. Serius? Jadi intinya, gue kaget nih awalnya. Karena kan biasa banyak banget yang inbox kan, maksudnya kan minta saran dan lain-lain gitu ya. Kadang di waktu senggang aja gue bisa balas-balasin. Ini juga gue awalnya cuma minta saran, gue pikir Oh iya biasa. biasa kan, tapi ternyata setelah gue lihat Sharing. kalimatnya, ya. Iya. Saya scaper disabilitas dan lain-lain membuat gue tertarik untuk nanya-nanya lah. Jadi di sini dia cerita dia selama ini dari tahun 2014 dia mengalami kecelakaan tuh. Jadi tangan kanannya itu dia udah nggak bisa fungsi katanya. Full atau belum tahu juga? Katanya full. Jadi maksudnya bener dia ada tangannya, cuma dia yang kanan ini nggak Kayak bisa mati fungsi. rasa gitu ya. Dan dia kerjaannya saat ini tuh jasa desain aquascape dan kontraktor. Ya gue bilang gila ya, maksudnya bisa pakai tangan kiri satu tangan, makanya gue tertarik untuk gue tanya-tanya lagi. Dan ternyata yang lebih miris lagi, hari ini kerjaan dia terakhir di kontraktor. Jadi selepas dari ini dia udah diberhentikan. Jadi full di. Jadi dia ya kan dia kasih tahu ke gua dia hanya di kontraktor dan juga di jasa desain aquascape. Jadi kerjaan tersisa dia hanya di jasa desain aquascape gitu. Jadi makanya gua tertarik untuk ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol. Gua bener-bener salut sama semangatnya. Karena kan bukan dari lahir ya. Iya benar. Karena kecelakaan beda, mentalnya beda. Jadi tapi dia punya spirit yang luar biasa. Maksud gua gini, untuk keterbatasan ya, kadang orang itu cuma memikirkan sesuatu yang harus kerja dan lain-lain, tapi dia dengan satu tangan dia masih memikirkan hobi. Iya sih. Ya kan? Masih memikirkan hobi, itu luar biasa gitu. Makanya gua tertarik banget untuk ketemu sama dia. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita lakuin di sana. Ya setidaknya kita di sini untuk membantu teman satu profesi. Ya, jadi kita tidak mengasihani ya. Justru kita sebaliknya kita salut dan mungkin kita bisa banyak belajar juga dari dia. Gitu, bagaimana dia mempertahankan prinsipnya dan semangatnya juga, dan apa yang bisa kita kasih ke mereka ke dia ya kita juga bakal call out lah intinya gitu. Jadi penasaran banget. Nah, ini rumahnya ada di Bekasi nih. Jadi kita sebentar lagi bakal terus ke Bekasi 7 malam. Jadi kita langsung, dan gue juga sama Dino udah mempersiapkan beberapa mungkin bisa sedikit meringankan beban keluarganya, karena katanya anaknya baru lahir umur 1 bulan. Oh. Ya, jadi anaknya masih kecil dan dia ada 2 anak, dan istrinya juga nggak kerja karena harus jaga 2 anak, dan sekarang posisi dia lagi jobless, makanya mungkin kita bisa sedikit membantu gitu. Jadi nanti kita lihat aja di sana ada apa. Cek di sana. Nah, sekarang kita lagi mau ini. Tadi Dino udah belanja sedikit yang bisa kita bantu. Tadi kita udah belanja apa aja Dino? Soalnya belum tahu juga kan, masih bingung. Ini apa nih? Juga bukan ya? Jadi pulang.
400 meter lagi nyampe nih. Dari mana nih? Sini masuk sini. Gangnya sempit bang, nggak masuk mobil. Ya parkir di mana aja gitu maksudnya. Oh iya. Ini saya udah bawa sesuatu gitu buat istri. Pas waktu itu pas ini tanggung jawab nggak ditabrak? Tanggung jawabnya di sana dia bang, jadi nggak selamat. Oh. Iya, jadi saya cuma patah di sini sama luka luar sedikit. Karena dia mungkin dia lebih kencang kali ya. Jadi Dia dia nggak selamat. nggak selamat. Saya rasa juga kamu perlu juga gitu kan. Ya saya kan dengar dari cerita kamu yang kemarin gitu kan. Iya. Ya saya cuma hal seperti inilah gitu yang bisa saya bantu gitu. Iya. Ya, Iya. kayak gitu. Saya cuma membukakan jalan aja gitu. Iya. Saya pun maksudnya kondisi saya juga kan bekerja gitu bang, maksudnya ini gimana nih tanggapan bos saya gitu. Ternyata dia juga ya udah memang kondisi juga perusahaan lagi collab kan karena dampak Itu gimana sih kerjaan di itu? Yang tadi kamu bilang lagi ngelas apa segala macam, memang itu udah akhir dari kontrak. itu udah akhir dari kontrak. Itu Oh, jadi sebetulnya memang bukannya kontrak bang, jadi harian. saya kan pegawai harian. Kalau kondisi normal saya itu jasa konstruksi buat PLN. Rencana anggap nggak ada obrolan sama kita nih. Iya. Setelah ini mau ngapain? Ya cuma saya udah di situ aja di aquascape bang. Menurut kamu masih menjanjikan di situ? Karena sebetulnya ini juga ada beberapa 2 atau 3 yang mau dibikinin, Keren loh. tapi masih samar-samar gitu bang. Nego. Karena iya bahasanya karena duit belum diterima kan masih samar-samar gitu bang. Oke. Belum ada tanda jadi atau Biasa jual berapa satu set kayak begitu? saya malah lebih ke ngikutin yang punya keinginan bang. Udah sangat pasti. Siapapun. Karena saya juga dulu tuh berpikir itu kalau saya ibaratnya nggak punya, ya mungkin entah juara di kontes atau apa, mungkin orang nggak bakalan percaya. Dulu pikiran saya begitu, sampai sekarang pun pikiran saya begitu. Jadi saya tanya-tanya ke yang ya bisa dibilang juri-juri lah ya. Itu niat saya memang apa harus saya ikut kontes, akhirnya misalkan saya menang terus saya dapat lisensi jadi orang banyak percaya, itu pikiran saya bang. Saya nggak pernah juara. Dino pernah juara, Din? Nggak pernah kan? Juara nih. Juara tuh satu ya. Hah? Juara apa? Nasional. Ya jangan nasional lah. Kelas RT RW jangan dihitung. Ini Internasional aja, coba internasional aja. nasional enggak? Internasional kan? Ya nggak pernah. Paling banter ya top 10 gitu. Sini nggak apa-apa, dua-duanya sini. Di sini. Nah jadi ini teman-temannya Ricky nih. Ricky ya? Iya. Nah, teman-temannya Ricky. Jadi ini yang selalu ngebantuin. Ngebantu apa aja? Nyupir. Nyupir. Motor ya. Terus apa lagi? Beli bahannya. Beli bahan. Ah, sama-sama pas bantu nyeting juga Iya, betul. ngebantuin. Cuman full setting sama dia semua yang ini. Oh tetep. Ah. Ini tangan masih lengkap malu. Eh. Yang nyeting tetep yang nyeting tetep dia gitu maksudnya. Kita masih awam sih. Kemarin dia ini. Emang tetanggaan dekat rumah. rumah di belakang. Oh jadi memang Ini dari suasana, sebelum ya. memang udah lama temenan. Dari kecil loh. Sorry, umur berapa sih? Saya 31. Sama, seumuran. 26. 26. Oh. Saya mah jauh 23. Ah, yang bener. 23. Kok mukanya kayak 40? Tapi ya masih keren. Namanya siapa tadi? Derry ini? Ari, Derry sama Ari. Keren ya. Jadi keren. Jadi itulah gunanya seorang teman. Lagi susah juga dibantuin. Soalnya tadi juga keren banget sih dia bikin akuarium sendiri, ngelem sendiri ya. Tuh ada di situ kacanya tuh. Jadi caranya
nggak dibantuin sama kalian? Pegangin Doang. Cuma dia sering sendiri juga. Sendiri juga bisa. Dia ngelem sendiri juga. Bisa sendiri. Nah Kita ini kan gue punya kasihan sama diri gue aja nggak bisa. Tapi bisa, berarti ngelem sendiri ya. Luar biasa sih. Jadi ini inspirasi untuk kalian semua. Pergunakan teman sebaik mungkin. Makanya jangan suka jahat sama teman. Nanti bagian susah nggak ada yang nolong ya. Nah jadi Ricky ada yang nolongin karena dia dari dulunya baik sama temennya. Makanya masih sering ditolongin gitu. Ya pokoknya keren lah. Ya sekarang kita meluncur aja ke rumah istrinya di daerah Kranji. Gitu. Masuk Om. Ya ini Albino. Oh iya. Ya ini mau nggak apa-apa lebih berantakan. Kita ada sedikit oleh-oleh. Assalamualaikum. Ini sisaan saya kemarin, saya bawa pulang. Oh ini tanknya nih. Iya, baru malam minggu kemarin kan selesai kerjain. Nah ini masih belum, kalau buat sendiri masih agak nggak lebih ngandelin ke di paling kalau mau nyari detail itu udah apa sih udah segala macam cara deh bang gitu. Kadang pakai kaki, kadang saya ngelem saya gitu dah. Udah saya lem pakai gigi. Oke, sekalian mau pamit. Oh iya nggak apa-apa. Saya pinjam dulu. Boleh, kamu juga nggak apa-apa. Ya Om, ya Om. Mana sih Om Tangerang? Ih, udah kita aja baru ketemu atuh. Kan saya pinjam. Ih, ntar aja kalau dia pulangin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah dipulangin urusan Ya lain Allah, lagi. makasih banyak. Beneran Om, makasih Ya, banyak. mudah-mudahan. Oke Om. Nggak banyak. Ih, ini banyak banget Om tuh lihat tuh. Nggak banyak. Ya. Muka Tangerang Om. Ya, jadi ini nanti sementara istilahnya ikut kepelatihan lah saya. Soalnya kan apa biar nanti ke depannya bisa usahanya makin maju segala macam. Iya bener belajar Om. Iya, iya. Tujuannya sih itu sih. Jadi sementara nanti Ricky-nya ikut saya. Iya, Takut ngeganggu maksudnya. Titip salam aja buat Mama iya. Ibu ya. Ma berangkat ya ma. Ya hati-hati Om, makasih ya Om, makasih banyak ya. Om. Pamit dulu ya, saya Iya. pinjam dulu Ricky-nya ya. Iya. Assalamualaikum. Pasti. Udah deh, taruh. Ya. Ya udah. Ya udah. Makasih ya Om. Ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Dah. Nah, kita udah sampai nih di markas TAF. Jadi udah melalui perjalanan dari tadi mana sih Grand Wisata Iya, ke Kranji, dari Tambun ke Geranji. Kranji apa? Kranji. Iya, Kranji. Kranji. Nah sekarang udah sampai nih gitu. Jadi Ricky ini untuk sementara bakal bareng sama kita untuk belajar banyak ya Ki. Iya. Belajar banyak hal lah istilahnya gitu. Nah kesan-kesan lu gimana nih setelah sampai di sini? Ya makin semangat sih bang. Semangat ya. Iya. Ya, jadi kira-kira apa yang bisa lu ambil dari sini gitu setelah pertama kali datang ke sini? Ya udah apa ya? Ya bisa dibilang nggak nyangka juga gitu. Ini angkanya gimana? Ya nggak nyangka apa sih ya, bisa dibilang itu nggak kebayang lah, pokoknya susah diomongin susah diomongin. Ya jadi ini kan apa maksudnya tuh kayak dream come true gitu.
Keren, dream come true. Ya, harapannya apa nih Ki, ke depannya dengan lo ada di sini? Ya, harapan saya sih buat saya pribadi ya, semoga saya juga bisa makin berkembang gitu. Oke. Terus apa lagi? Ya nggak ada lagi bang, saya nggak berani ngebayangin apa-apa gitu. Udah seneng banget. Iya. Ya mudah-mudahan cocok, maksudnya apa yang kita berusaha sampaikan tersampaikan dengan baik, Iya. apa yang berusaha kita kita ciptakan dengan baik. Udah kayak begitu, tidak memutus keinginan dan juga semangat dari Ricky untuk terus berkembang ya. Udah kayak begitu kan, segala sesuatu juga mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya ya Ki ya. Iya bang. Gitu. Jadi ini keren banget sih, maksudnya kita ada di sini sekarang dari kemarin berawal dari chattingan ya. Iya. Dari chattingan ngobrol yang secara tidak sengaja gitu istilahnya kan gitu. Nah, sekarang ada pesan nggak gitu maksudnya untuk teman-teman di rumah gitu? Apa yang mau disampaikan nih? Iya. Ada yang mau diomongin atau gimana? Santai aja, santai, nggak apa-apa, santai. Iya. Anggap aja ngomong sama tembok, santai. Tanda tanya. Ya. Prosesnya memang nggak gampang sih, butuh perjuangan. Oke. Benar-benar butuh perjuangan. Hmm. Jadi harus punya niat yang kuat juga. Kalau buat ngelakuin hal yang kita suka, nggak semudah yang kita pikirkan juga. Oke. Tapi ya semua pasti ada jalannya. Ya termasuk saya ke abang ini. Ya. Saya juga nggak nyangka gitu. Ya. Udah bang, gitu aja kayaknya. Gitu aja. Iya, udah nggak bisa ngomong saya bang. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak yang bisa dibagikan gitu. Iya, Bang. Ya sekali lagi ini tujuannya untuk menginspirasi kita semua supaya jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya. Soalnya kan mimpi itu gratis ya, harapan juga gratis kan sebenarnya gitu. Jadi di balik kekurangan kita, di balik ketidakmampuan kita gitu dalam tanda kutip ya gitu. Sebenarnya kalau kita punya keyakinan hal yang buruk itu bisa berubah dengan drastis menjadi hal yang baik gitu. Iya. Ya karena kan memang jangankan Ricky, saya juga nggak nyangka gitu ya, maksudnya bisa tiba-tiba ngajak Ricky ke sini, gitu, ngobrol di sini. Iya. Apalagi kita bisa ngebantu gitu kan. Karena ya sebenarnya gini sih, nggak semua bantuan itu hanya bisa dinilai dari materi ya Ki. Iya. Jadi banyak sekali gitu yang bisa kita lakukan, walaupun kita terkesan kayak gue nggak bisa nolong nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin gitu untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi gue sih berharap teman-teman juga udah mulai mau peduli lah gitu ya. Iya. Sama orang-orang di sekitar, terlebih yang satu hobi nih, satu hobi untuk lebih kayak semacam mau lebih saling membantu lah gitu. Jadi tujuannya sih itu ya, kita lihat nanti ke depannya kita mau ngapain aja. Mudah-mudahan segala sesuatunya sukses. Jadi semoga betah di sini Ki untuk sementara waktu ya. Jadi ambil yang bisa diambil pelajarannya. Iya. Kalau misalkan banyak negatif dari kita jangan ditiru. Pasti banyak ya. Apalagi niru Ijul gitu, janganlah gitu. Keburukannya jangan ditiru gitu. Ambil positifnya aja. Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan betah di sini. Oke, sekali lagi selamat datang di Maaf tangan kiri. THF ya. Semoga sukses ke depannya. Oke. Mantap. Ya, sampai di sini video kita pada kali ini. Kedepannya kita bakal melakukan hal yang luar biasa lainnya. Mudah-mudahan
dengan hal-hal positif lain yang bisa kita bagikan pada kalian semua. Oke, gue Jeffrey. Ricky Firdaus. Nah, salam The Aquatic Freak. Mantap.